Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Allen, ketemu lagi dengan saya Pak Ali, masih di Allen Channel. Nah, hari ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 semester 1, yaitu mengenai penyetaraan reaksi redoks khusus untuk reaksi yang molekuler. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai penyetaraan reaksi redoks secara umum, baik itu untuk suasana asam, suasana basa, maupun untuk reaksi molekuler. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus berlatih kepada penyetaraan untuk reaksi molekuler, di mana reaksi ini dia tidak mengandung muatan. Ya, contohnya misalnya reaksinya seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah termasuk reaksi molekuler ya, karena di sini tidak mengandung muatan-muatan dalam reaksinya. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Ya, pertama kita harus curigai dulu kira-kira unsur-unsur mana saja yang mengalami perubahan biloks. Nah, di video sebelumnya saya udah ngasih tahu cara menentukan biloks suatu unsur ya. Nah, yang pertama di sini ada K, Mn sama O. Maka yang kita dahulukan adalah si K ya. Karena K ini termasuk dia prioritas pertama kan, ya K, baru si oksigen termasuk prioritas kedua, baru terakhir CMN. Nah, CMN ini berarti yang berubah, ya, yang berubah biloksnya. Nah, di sini berarti MN berubah. Nah, dari sini ke sini nih, gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah KI, ya KI yang kita tentukan dahulu adalah si K ya. Dia termasuk prioritas pertama karena termasuk golongan 1A. Biloknya pasti plus 1. Nah, udah tentukan K, baru I. Nah, yang terakhir ditentukan itu ada yang berubahnya biasanya gitu ya. Maka I di sini berubah. Sini I berubah menjadi I2 tentunya ya. Nah, sudah itu kita setarakan biloks unsur yang berubah. Nah, di kerangka 1 ini itu si Mn-nya sudah sama ya, jumlah atomnya. Sedangkan untuk kerangka 2 si I-nya di sini belum setara ya. Di sini baru 1, di sini sudah 2. Maka di sini kita kalikan 2 ya. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, sudah itu kita tentukan biloknya ya. Berarti untuk Mn di sini kita tentukan K dulu ya. K itu berarti apa? Plus 1 ya. Nah, baru oksigen minus 2 dikali 4 berarti minus 8. Nah, nanti CMN-nya biar jadi 0 ya, berarti ini harus plus 7. Ya, plus 7. Terus yang kedua, oksigen minus 2 dikali 2, minus 4, berarti Mn-nya adalah plus 4. Tuh. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa untuk kerangka 1 itu biloknya berubah dari plus 7 ke plus 4. Ya. Berarti dia turun 3. Ya. Saya tuliskan turun 3 seperti ini. Tuh. Terus yang kedua, ya, untuk yang kerangka 2 ini, si K-nya dia plus 1 ya, I-nya dia min 1. Nah, karena ini dikalikan 2, ya, maka biloksnya pun dikalikan 2. Ya, hati-hati untuk menyetarakan redoks, itu adalah biloks per jumlah atomnya dalam senyawa tersebut. Ya, kalau dia dikali 2, berarti jumlah atomnya kan 2. Maka min 1 kali 2 berarti minus 2 di sini biloknya. Nah, sedangkan di sebelah sini, ya, ini ada unsur bebas I2, maka biloknya adalah 0. Nah, maka di sini biloknya dia naik ya, dari minus 2 ke 0 adalah 2. 2 naik. Nah, nanti kita setarakan perubahan biloksnya. Nah, setarakan, maka di sini kita harus kali 3 ya, biar jadi 6. Ini juga harus kita kalikan 2 biar jadi 6. Nah, ini akan jadi koefisien nantinya. Ya, akan jadi koefisien. Nah, saya tuliskan ulang dulu reaksinya ya. Di sini tuliskan ulang lagi. Berarti di sini saya punya KMN4 ya. KMN ya O4. Gitu. Ya, ditambah di sini adalah 2KI. Gitu. Ditambah ini adalah H2O. Seperti itu. Ini akan menghasilkan MnO2 ditambah KOH. Ya, di sana ditambah I2. Nah, sekarang kita lihat di sini
kita kali silang ya, ini dikali 2, maka ini jadi 2. Nah, ini dikali 2 juga ya. Maka ini kita kalikan 2 dari sini sama yang ini ya. Nah, kita kalikan 2. Sedangkan yang ini dikali 3 nih, maka KI-nya menjadi 6 di sini ya. Jadi kita pakainya adalah 6. Oke, 6 KI. Ini 3 dikali 1 ya, ini 3. Dah, seperti itu. Nah, baru kita pakai kaidah Kaho. Ya, Kaho itu adalah setarakan dulu kation, A itu setarakan anion, lalu H itu adalah setarakan hidrogen, O itu setarakan oksigen. Nah, ini yang jadi catatan adalah kation anion itu adalah unsur-unsur yang selain berubah beloknya. Nah, berarti dalam hal ini si Mn karena kita sudah setarakan ya sama si I, maka kita tidak usah disetarakan ulang ya, kita setarakan selain Mn dan I gitu ya untuk kation dan anionnya. Nah, kita lihat sekarang, maka kita kationnya berarti di sini adalah si K dulu ya. K di sini 2 gitu ya. 2 di sebelah kiri. Di sini juga ada 6 ya, berarti 6 tambah 2 8. Ya. Maka K di sini harus jadi 8 biar setara ya. Nah, itu kation ya. Kationnya si K. Sudah itu kita cek anionnya. Di sini anionnya sudah tidak ada lagi anion karena di sini dia sudah disetarakan tadi ya. Nah, maka tinggal kita cek H-nya. Ya, sekarang kita setarakan H-nya. Ya, H-nya di sini H-nya ada 8 gitu ya. Sebelah sini biar jadi 8 itu harus menjadi 4. Ya. Nah, seperti itu. Nah, terus terakhir adalah oksigen. Nah, ingat oksigen itu hanya untuk mengecek doang gitu ya. Kita cek di sini sebelah kiri oksigennya 8 gitu ya. Sebelah sini 4, berarti 8 tambah 4 adalah 12. Di sini juga sama oksigennya, 2 kali 2, 4, ditambah 8, berarti 12 juga. Maka reaksi ini sudah setara. Ya, seperti itu caranya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, sama kayak tadi caranya. Pertama kita curigai dulu unsur-unsur yang berubah beloknya dengan cara apa? Nah, kita tentukan ya, kalau ada SO2 berarti yang pertama kita tentukan adalah oksigen, baru S kan. Maka yang berubahnya itu adalah pasti CS ya. S di sini berubah ya. Di sini ke S yang sebelah sini. Ya. Terus yang kedua untuk KMRO4 yang berubahnya adalah siapa? Nah, sama ya seperti tadi caranya. K dulu, baru oksigen, baru Mn. Maka Mn yang akan berubah beloknya. Mn seperti ini. Tuh. Nah, setelah itu kita setarakan unsur yang berubah beloknya. Sudah setara, Mn juga sudah setara. Berarti sudah ya. Terus kita tentukan perubahan beloknya. Ini berarti di sini S berapa nih? Di sini kan oksigennya minus 2 tuh. Dikali 2 berarti minus 4. Nah, maka biar jadi 0, S-nya harus plus 4. Seperti itu. Oke. Di sini S-nya K dulu ya. K dulu. Di sini plus 1 dikali 2 berarti plus 2. Ya. Baru oksigen minus 2 kali 4 adalah minus 8. Maka S-nya di sini adalah plus 6. Gitu. Maka beloknya dia naik ya. Naik 2. Seperti itu. Nah, terus kita lihat yang kerangka keduanya. Yang kerangka keduanya kita lihat Mn-nya di sini ya. Dia K-nya plus 1, oksigen minus 2 kali 4 minus 8, Mn-nya jadi plus 7 ya. Plus 7. Nah, di sini Mn-nya dia minus 2 kali 2 minus 4, berarti di sini plus 4 ya. Seperti itu, maka dia turun 3 ya. Nah, pakai warna biru aja. Nah, ini turun 3 ya. Maka ini biar setara ya, beloknya, perubahan beloknya ini kita kalikan dengan 2 ya biar jadi 6. Ini kita kalikan 3 ya. Nah, maka ini jadi koefisien nantinya ya. Nah, ini kali 3 seperti itu ya. Ini juga kali 3 seperti itu. Ini kali 2. Ini kali 2 ya, ini juga kita kalikan dengan 2 ya. Seperti itu. Nah, udah itu kita pakai metode KAHO ya, sekali lagi KAHO ya. Kation, anion, hidrogen, oksigen ya. Nah, di sini kita lihat kalau S sudah kita setarakan ya. Maka tinggal K di sini ya. K di sini kan 2 ya. 2
Nah, di sini kita belum kasih koefisiennya, di sini K-nya sudah setara, ya sudah kita kalikan 3 kali 2 adalah 6. Nah, di sini baru 2 tuh. Ya. Maka biar jadi 6 di sini harus jadi 4 ya. Nah, 4 jadi kan jumlahnya ada 6 tuh. 4 tambah 2 6 ya. Itu udah kation, terus anion di sini anionnya sudah setara juga ya. Terus juga hidrogen, ya hidrogen di sini kita cek, di sini hidrogennya 4 ya. 4, maka di sini harus kita kalikan 2, biar jadi 4. Nah, sekarang kita cek oksigen. Ya, oksigennya di sini adalah 6 ditambah 8, ya. 8 tambah 6 adalah 14. 14 tambah 4 adalah 18. Oksigennya sudah 18. Di sini 12, ya. Di sini 4, 16 tambah 2 18. Berarti ini sudah setara. Ya, berarti ini ya hasil penyetaraannya 3SO2 ditambah 2KMNO4 ditambah 4KOH menghasilkan 3K2SO4 ditambah 2MNO2 ditambah 2H2O. Ya. Kita lanjutkan soal nomor 3 ya. Seperti biasa kita curigai dulu unsur yang berubah biloxnya. Di sini ada Mn, ada O, maka kita tentukan O dulu baru Mn ya. Maka yang berubahnya adalah Mn. Ini Mn berubah ke sini. Nah, terus juga kalau di sini adalah kita tentukan K dulu nanti ya, baru oksigen, baru Cl, maka Cl yang berubahnya nanti ya. Nah, ini ke sini. Oke, kita tentukan perubahan beloknya ya. Perubahan beloknya untuk yang kerangka pertama ini dia minus 2 ya, dikali 2 minus 4, berarti ini plus 4. Seperti itu, berarti ini adalah K-nya plus 2 ya, minus 8, berarti ini plus 6. Nah, maka di sini perubahan beloknya adalah 2. Ya, ini naik. Terus yang kerangka keduanya di sini langsung ya, ini K-nya plus 1, ini minus 6, berarti ini plus 5. Ya, Cl di sini adalah minus 1, maka dia beloknya turun 6. Seperti itu, maka yang kerangka pertama ini kita kalikan 1 ya, biar jadi 6. Ini kita kalikan dengan 3, biar jadi 6 ya. Ini jadi koefisien nanti. Ini 3 gitu ya. Ini juga 3. Ini 1 ya, ini 1 gitu ya. Nah, udah itu kita pakai kaidah KHO. K itu adalah kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Nah, di sini kationnya berarti kita setarakan K. Ya, di sini K-nya belum setara ya. Ya, di sini K-nya 1. Ya, kita nggak tahu ini berapa ya. Nah, di sini K-nya adalah 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Nah, maka di sini ya jadi 7, ini udah ada 1 ya. Nah, maka ini harus 6. Biar 6 tambah 1 jadi 7. Ya. Terus anionnya sudah setara ya. Terus hidrogennya di sini apa? 6 ya, 6. Nah, di sini dia jadi 6, maka di sini adalah 3. Ya, 3 kali 2 6. Tinggal oksigen, tinggal kita cek saja. Oksigennya di sini berapa? 6. Di sini 3, 9. 9 ditambah 6 adalah 15 ya. Di sini 3 kali 4 adalah 12, ditambah 3 adalah 15. Berarti sudah setara ya oksigennya. Berarti reaksinya ini sudah setara. Oke. Itu penyetaraan untuk nomor 3. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4 ya. Nah, ini adalah contoh reaksi disproporsionasi ya. Nah, kita cek ya, coba lihat. Yang berubahnya adalah pertama si Cl-nya. Ini ya, Cl. Tuh, ini juga sama yang berubahnya Cl. Dari Cl2 ke NaClO ya. Nah, kita tentukan beloknya, ini kan pasti 0 ya. Pasti 0. Nah, dalam NaCl, Cl-nya minus 1 ya, beloknya. Nah, dalam sini berarti Cl-nya, Na-nya plus 1 ya. Plus 1, oksigennya minus 2, sehingga Cl-nya berarti plus 1. Plus 1, maka dia, kalau yang atas ini dia naik ya. Naik 1, seperti itu. Kalau ini dia turun 1. Turun 1. Nah, maka ini sudah setara ya. Nah, alias dikali 1 lah. Ini kali 1. Nah, ini kali 1. Ini juga kali 1. Gitu ya. Nah, ini kali 1 berarti ini 1. Ini 1. Ya, ini 1. Ini
Oh maaf. Nah, ini 1, ini enggak 1 gitu ya. Nah, jadi ini kali 1. Nah, ini sebenarnya menyesuaikan aja gitu ya. Nah, di sini kan CL-nya lihat di sebelah kanan 1. Di sini juga CL-nya 1 berarti 2. Di sini sudah 2. Nah, berarti ini dikali 1 ya. Biar setara. Nah, udah itu kita pakai metode Kaho baru. Ya, Kaho. Berarti kita kation dulu. Berarti di sini NA ya. NA-nya di sini berapa? 2, maka di sini kita kalikan dengan 2, seperti itu. Terus anionnya sudah setara ya, nggak ada lagi karena Cl di sini kan dia sudah disetarakan ya. Nah, terus hidrogen di sini hidrogennya di sini 2, di sini juga sudah ya, sudah 2. Oksigen tinggal kita cek ya, di sini 2 oksigennya. Nah, di sini juga sudah 2 oksigennya. Maka ini sudah setara ya. Nah, seperti itu caranya. Mudah ya. Kita lanjutkan soal nomor 5, ini reaksinya ya. Sama kita tentukan dulu unsur yang berubahnya ya. Dalam hal ini untuk KMR4 yang berubahnya itu adalah si Mn. Nah, ini Mn berubah ke MnSO4. Terus yang kedua kalau SO4, nah ini kan SO4 berubah menjadi SO4, berubah jadi SO4. Berarti kemungkinan besar S-nya tidak berubah. Nah, berarti yang berubahnya adalah pada senyawa H2C2O4 ya. Berarti yang kita dahulukan itu biasa ya H dulu, baru oksigen, baru C, maka C-nya yang akan berubah. Nah, gitu. Ke CO2. Nah, terus kita setarakan yang berubah beloknya. Mn-nya sudah setara. Nah, C-nya yang sebelah sini itu belum setara. Di sini 2, di sini baru 1. Maka kita kalikan 2 di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, kita cari beloknya ya. Nah, untuk KMR4 itu Mn-nya plus 7 ya. Sudah kita cari di beberapa soal sebelumnya. Ya, ini Mn4. Nah, caranya gini. Untuk MnSO4, Mn-nya kan minus 2 ya, muatannya. Nah, biar jadi 0, berarti si Mn-nya sendiri berapa? Ya, berarti plus 2. Nah, ini plus 2. Nah, dari plus 7 ke plus 2 berarti dia turun 5. Turun 5, terus nah ini belok yang keduanya, ini C2O4, kita cari ya. H itu minus plus 2, ini minus 8 ya. Berarti ini plus 6. Plus 6. Nah, ini si C ya, ini oksigen minus 2, minus 4, berarti plus 4. Nah, karena dikalikan 2 ya, maka ini juga dikalikan 2 jadi plus 8. Oke, ingat ya untuk nyari belok itu adalah per jumlah atom. Karena jumlah atomnya C-nya 2, nah, maka plus 4-nya kita kali 2. Sama ini juga, tadinya kan dia plus 3 atau si C-nya. Karena ini C-nya C2, berarti dikali 2, berarti plus 6. Ya. Nah, ini sehingga perubahannya adalah 2 naik. Nah, udah itu kita kali silang ya, biar sama beloknya. Ini dikali 5 gitu ya. Ini kita kalikan dengan 2 gitu ya. Nah, ini kita kalikan 2 jadi 2. Seperti itu. Ini kita kalikan 2 juga. Nah, ini kita kalikan 5. Nah, ini juga kita kalikan 5. Nah, ini kita kalikan 5 jadi 10 ya. Jadi 10 yang kita pakai adalah 10. Nah, gitu ya. Kita pakai adalah 10. Nah, udah itu kita sekarang pakai metode Kaho ya. Nah, kation dulu. Kationnya berarti di sini adalah si K-nya. Di sini 2 si K-nya. Ya, di sini K-nya sudah 2 ya. Terus juga anion. Ya, anionnya kita cek. Di sini anionnya tidak ada ya, karena semuanya kita sudah setarakan ya. Oksigen nanti ada porsinya di sini. Terus S-nya ya, S-nya belum kita setarakan. Di sini S-nya. Di sini S-nya 2 ya, 2 ditambah 1 ya, berarti 3 ya. Maka di sini S-nya harus 3. Itu. Nah, udah itu hidrogen. Hidrogennya sebelah kiri ini adalah 6 ya, ditambah 10 berarti 16 ya. Di sini biar jadi 16, data di sini 8. Ya, 8H2O.
Ya, terus kita cek oksigennya ya. Ini ngecek doang. Oksigennya berarti di sini oksigennya ada 8 ditambah 12 berarti 20, 20 ditambah 20 berarti 40 ya. Di sini ada 8 ya, 8 ditambah 4 ya, 12 ya, 12 ditambah 8 adalah 20, 20 ditambah, nah ini 20 kan, berarti 40. Yang berarti ini sudah setara ya, gitu caranya. Jadi kalau teman-teman bingung ya bisa diulang lagi videonya ya. Nah, kita lanjutkan soal nomor 6 ya. Kita pertama cari dulu unsurnya berubah biloknya, berarti di sini adalah Mn ya, berubah ke yang Mn SO4, terus di sini yang N ya, KNO2 berubah ke yang N yang KNO3 ya. Nah, kalau yang SO4-nya dia tidak berubah. Kenapa? Karena SO4 ini kan dalam bentuk SO4 berubah lagi dalam bentuk SO4 dan SO4. Ini bisa dipastikan bilok S-nya itu tidak berubah ya. Nah, berarti kita yang kedua setarakan yang berubah biloknya ya. Di sini Mn-nya 1, di sini juga Mn-nya 1 ya. Nah, N-nya juga sama, sudah setara ya. Nah, terus kita cari biloknya. Nah, di sini untuk KMN4, Mn-nya dia plus 7. Nah, ini MS4. Nah, yang ini ya, kita lihat SO4 kan minus 2 ya, muatannya. Nah, biar jadi 0, maka Mn-nya ya plus 2. Gitu ya, cara mudahnya kayak gitu. Gitu. Maka ini dia akan turun 5. Ya. Terus untuk KNO2 ya, kita cari bilok N-nya, ini plus 1 minus 4 ya, berarti ini plus 3. Plus 3, ini yang KNO3 nanti kita dapatkan N-nya adalah plus 5. Ya, maka dia akan naik 2. Nah, udah itu kita kali silang. Kita kalikan 5, kita kalikan 2. Ya. Ini jadi koefisien akhirnya ini 2. Ini 2, ini 5, ini 5 juga. Nah, itu kita pakai kaidah Kaho ya, kation dulu. Nah, di sini K-nya 2 ditambah 5 berarti 7. Di sini K-nya 2 ditambah 5 berarti 7, udah setara ya. Terus yang kedua adalah ini S ya, S. S-nya di sini nggak tahu. Nah, di sini ada 1 ditambah 2 berarti 3. Maka di sini harus kita kalikan 3. Ya, anionnya sudah beres ya, udah setara di sini. Hidrogen tinggal kita cari hidrogen ya. Hidrogennya di sini 6. Nah, di sini biar jadi 6 di sini kalikan 3 ya. Terus oksigen tinggal cek aja ya. Oksigen di sini 2 kali 4 8 ditambah 12 ya, berarti 20 ditambah 10 berarti 30. Sebelah kanan di sini 4 ditambah 4 kali 2 8, 8 tambah 4 adalah 12, 12 ditambah 3 ya, 15, 15 tambah 15 adalah 30. Berarti sudah setara ya oksigennya. Nah, berarti ini sudah setara. Jadi itu mudah ya. Oke, nanti kita latihan lagi ya soal terakhir. Baik, kita kerjakan soal terakhir, soal nomor 7 ya. Ini reaksinya seperti ini ya, seperti biasa kita cek dulu yang berubah biloksnya ya. Di sini ada senyawa Na2Cr27 yang kita doakan adalah si Na gitu ya, baru si oksigen, baru si Cr. Maka yang berubahnya itu adalah si Cr-nya ya, yang terakhir dicari. Cr berarti ke Cr yang ini ya. Oke. Terus yang kedua senyawa SnI2, maka yang kita cari terakhir adalah si Sn ya. Karena kan I itu prioritas kedua, Sn itu prioritas ketiga ya. Maka Sn-nya yang berubah. Sn berubah ke sini. Nah, itu ya. Itu. Nah, yang berubahnya berarti si Cr dan si Sn. Nah, udah itu kita setarakan yang berubah biloknya, jumlah atomnya. Nah, di sini Cr-nya di sini 2, di sini 1, maka kita kalikan di sini 2 ya. Nah, kita kalikan di sini 2. CR-nya seperti itu. SN-nya sudah setara ya. SN-nya sudah setara. Terus yang kedua kita cari biloknya. Nah, cari biloknya di sini Na itu plus 1 dikali 2 berarti plus 2 gitu ya. Plus 2, di sini oksigen minus 2 kali 4 minus 14.
Nah, maka CR2-nya, ya CR2-nya berarti plus 12. Plus 12. Nah, CRI3, I itu kan min 1 ya. Min 1 kali 3 minus 3. Nah, minus 3 berarti CR-nya plus 3. Nah, karena dikali 2 berarti plus 6. Di sini plus 6. Nah, ini berarti dia turun 6 ya. Turun 6. Nah, ini SNI2, I min 1 dikali 2 minus 2, berarti SN-nya adalah plus 2. Tuh. SNI 4 ya, sama dengan cara yang sama nanti kita dapatkan ini adalah plus 4 ya. Maka kita tahu dia naik 2. Nah, terus kita setarakan perubahan beloknya, berarti kita kali 3 di sini. Nah, ini kita kalikan dengan 1 ya. Kalikan 1 seperti ini. Kalikan 1 sudah ya. Ini kalikan 3. 3, ini 3. Nah, sudah itu kita pakai aturan Kaho ya, Kaho. Kation dulu, berarti CNA dulu, di sini 2 ya. Nah, di sini baru 1 ya, maka dikalikan 2 ya. Oke. Na, terus sudah ya. Terus anionnya juga Na-nya apa? Oksigen nanti ada porsinya. Nah, I nanti kita cek ya I-nya ya. I-nya di sini adalah 6 ya, 6. Di sini kita nggak tahu. Nah, di sini I-nya itu adalah 3 kali 2 6 ditambah 6 ditambah 2 apa? 12 ya, ditambah 2 ya. Berarti I-nya di sini 6 tambah 12 18 tambah 2 20. 20. Nah, di sini I-nya baru 6. Ya, biar jadi 20 maka harus 14 ini. Ya, 14. Nah, terus hidrogennya di sini 14, ya di sini berarti harus 7. Itu ya, harus 7. Nah, udah itu kita cek oksigennya sekarang ya. Oksigennya di sini 7, ya di sana juga sudah 7. Nah, berarti ini adalah sudah setara. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, kalau suka dengan video ini silahkan subscribe, ya, like, komen, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.